di tangan kanannya. Dia adalah Kristus yang peduli kepada engkau. Baik, saudara, saya akan mengajak kita untuk membuka kitab Wahyu pasalnya yang kedua. Wahyu pasalnya yang kedua. Wahyu pasalnya yang kedua. Kita akan baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya. Saya akan baca, atau lebih baik saya minta salah satu dari saudara ya. Karena siapa yang sudah sarapan? Saya belum sih, sampai saya simak. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia masing-masing. Aku tahu segala pekerjaan, baik jerih payah maupun keteguhan. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencoba mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal Allah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki Diamu dari tempatmu, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di tangan Firdaus. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Oma buat membaca firman Allah. Saudaraku, ya, materi ini sebenarnya sudah saya cicil 2 kali. Kemarin waktu kita KKH, saya membahas sedikit ya terkait dengan ketekunan di dalam materi ini, dan yang kemarin waktu doa malam, doa di Jumat malam, saya membahas sedikit tentang ajaran Nikolaus. Tapi pagi hari ini saya akan coba melihat satu bagian saja, karena bagian ini bisa kita khotbahkan ke dalam 2 kali. Minggu depan adalah sesi kedua khusus kepada jemaat di Efesus. Sudah baik. Surat kepada ketujuh jemaat ini ada di dalam kitab Wahyu, ya, di mana kitab ini sendiri ditulis oleh Rasul Yohanes. Konon katanya begitu, satu dari antara murid Kristus ya yang langsung di bawah pengajaran Kristus. Dan ketika Rasul Yohanes dibuang ke satu pulau yang namanya Pulau Patmos, dan kondisi gereja pada waktu itu penuh dengan tantangan, khususnya dari pemerintahan Roma, karena waktu itu Israel di bawah koloni atau penjajahan Roma, dan Roma menerapkan segala sistem, baik sistem perdagangan, ekonomi, sistem pemerintahan, dan sistem keagamaan di tanah jajahannya.
Ya demikianlah memang kalau orang Roma menjajah satu bangsa, ya, bangsa itu akan dijadikan menjadi Roma juga. Sehingga orang-orang Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dianggap sebagai kepercayaan atau bidat yang memang perlu dihancurkan pada waktu itu. Jadi tidak heran kalau kita membaca sejarah, kaisar-kaisar Roma, hampir seluruhnya kaisar Roma itu menganiaya orang Kristen. Satu di antaranya yang juga sangat sadis adalah yang kita kenal sebagai Kaisar Nero. Ada juga Kaisar Caligula dan banyak kaisar Roma yang memang menganiaya kekristenan. Dan kitab Wahyu itu ditulis dalam konteks keagamaan seperti itu, dalam suasana batin keagamaan yang penuh dengan tekanan. Jadi kitab Wahyu ini salah satu tujuannya adalah untuk memberikan penghiburan dan pengharapan kepada gereja Kristen pada waktu itu. Sekaligus nasihat-nasihat di mana kitab Wahyu ini juga berisi tentang pujian-pujian kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, tetapi juga berisi tentang teguran atau keberatan-keberatan Kristus terhadap gerejanya, saudara-saudara. Nah, kita akan membahas ini beberapa minggu ke depan, ya. Ada 7 jemaat yang akan kita khotbahkan, dan setiap kali kita berkhotbah tentang satu jemaat seperti di Efesus, bisa jadi kita tidak bisa selesaikan dalam satu pertemuan, mungkin 2 pertemuan, dan mudah-mudahan pelajaran tentang 7 surat kepada 7 jemaat ini bisa menjadi motivasi atau acuan bagi kita semua untuk kita boleh lebih mencintai Kristus, lebih menyenangkan Kristus dalam kehidupan kita, saudara. Baik, nah pagi hari ini saya akan fokuskan kepada satu bagian, yaitu pujian dan penggambaran Kristus yang diberikan di dalam surat ini. Minggu depan saya akan membahas tentang teguran Kristus kepada jemaat di Efesus, ya. Nah, kita akan coba melihat terlebih dahulu, ya, seperti apa kota Efesus pada waktu itu. Hari ini Efesus itu kira-kira adanya di Turki, ya, Turki. Hari ini. Nah, Kota Efesus pada waktu itu adalah kota yang sangat penting, sangat signifikan, baik secara politik, secara ekonomi, maupun dalam hal keagamaan. Ya, satu kota yang mengalami perkembangan yang luar biasa pada masa-masa di abad pertama Masehi ataupun masa-masa sebelum abad pertama, bahkan sesudah abad pertama. Ya, Efesus dengan beberapa kota lain mengalami begitu banyak perkembangan. Yang tadinya kota yang paling terkenal itu salah satunya adalah Pergamus, tetapi Efesus rupanya mengalami pertumbuhan yang bagus, cara ekonomi dan sebagainya, sehingga Efesus menjadi salah satu kota yang cukup penting pada waktu itu, saudara. Nah, secara politik kota Efesus ini sangat penting karena kota ini menjadi leading city atau kota terdepan. Ya, beberapa teolog mengatakan di dalam bukunya kota ini disebut sebagai Supreme Metropolis of Asia. Ya, kota yang terbaik, tertinggi di Asia pada waktu itu. Ya. Nah, secara ekonomi kota Efesus dengan beberapa kota lain ya juga merupakan pusat perdagangan. Efesus juga adalah pelabuhan besar. Waktu itu jalur hilir mudiknya perdagangan itu lebih banyak melalui laut. Jadi di mana ada pelabuhan besar, pastilah di situ tingkat pertumbuhan ekonominya juga bagus. Ya. Jadi Efesus ini punya pelabuhan-pelabuhan besar dan tempat berdagang yang ramai. Ya. Lalu oleh dunia pada waktu itu,
kalau kita bicara tentang Asia kecil, maka kalau disebutkan apa sih simbol atau kebanggaan dari Asia kecil, orang akan merujuk Efesus. Mungkin sama seperti di Indonesia, kalau ditanya orang-orang Eropa, apa yang Anda tahu tentang Indonesia? Kebanyakan dari mereka jawabnya Bali. Seperti itu. Ya, Bali. Jadi dari sudut pandang ekonomi, ya Efesus itu di Asia kecil mungkin seperti Bali. Banyak dikunjungi, pariwisata, ekonominya maju, perkembangan usaha di sana maju dan sebagainya, sehingga ekonomi menjadi pesat di Efesus. Ya, secara agama atau religi, kota Efesus itu juga menjadi pusat penyembahan dewa-dewi. Orang Roma menyebutnya sebagai Dewi Diana, orang Yunani menyebutnya sebagai Dewi Artemis, yaitu dewi kesuburan. Mereka punya tempel atau kuil yang sangat besar. Di dalam kuil itu orang kalau mau hidup sejahtera boleh masuk ke kuil itu, menyembah, bersembahyang. Ya, di dalam kuil itu juga terjadi praktek prostitusi, immorality yang luar biasa. Ada yang disebut pelacur-pelacur bakti, baik perempuan maupun laki-laki. Ya, di dalam kuil juga ada satu pohon yang mereka percaya sumber kehidupan bagi mereka, yaitu dalam bahasa Yunani disebut Shulon. Ya, pohon itu disebut Shulon. Nah, biasanya mereka melakukan ritual-ritual tertentu, ya, di pohon itu, saudara. Jadi kuil Dewi Kesuburan, Dewi Diana atau Artemis ini merupakan pusat penyembahan. Jadi secara agama orang dari banyak negara pada waktu itu, dari banyak kota di Asia kecil datang ke Efesus. Nah, kalau banyak pengunjung, banyak wisatawan, maka secara ekonomi, ya, maka Efesus bisa dikatakan kota yang berkembang. Betul ya? Nah, itulah kota Efesus. Secara gambaran umum, Efesus adalah kota yang sedang berkembang. Efesus adalah kota metropolis. Efesus adalah kota yang ditunggu, yang diinginkan banyak orang. Efesus adalah kota pujaan, tujuan wisata, tujuan ekonomi. Efesus adalah gambaran kebudayaan Asia kecil pada abad-abad pertama, saudara. Siapa yang tidak ingin ke Efesus? Semua orang pengen ke Efesus. Ya, begitu juga gereja. Gereja bertumbuh di Efesus. Pekabaran Injil itu bagus di Efesus. Sehingga apa? Ada banyak orang yang tadinya adalah orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Mereka yang menyembah di Dewi Artemis, di kuil Dewi Diana atau Artemis, menjadi mengenal Kristus. Di dalam proses religi mereka, di dalam proses pengenalan mereka akan Kristus, saudara, mereka dicatat mula-mulanya memiliki semangat yang luar biasa kepada Tuhan. Ya, mungkin itu yang disebut sebagai cinta mula-mula. Ya, cinta mula-mula kan? Kalau saudara sedang mengalami cinta mula-mula, lautan kan ku seberangi, gunung kan kudaki, betul nggak? Ya, asam akan ku makan. Iya kan? Kalau pertama mengenal cinta kan gitu kan? Lautan kan ku seberangi, betul nggak? Padahal dimasukkan got aja tenggelam dia. Ya, tapi laut tetap akan diseberangi. Gunung akan didaki, seperempat Tambora dan ngos-ngosan. Itulah. Nah, tetapi pagi ini saudara-saudara kita akan belajar sebagian seperti yang saya katakan tadi, mungkin tidak semua. Minggu depan kita akan lanjutkan dari apa yang disodorkan atau disajikan oleh surat Yohanes kepada jemaat di Efesus ini, ya. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, saudara, kita akan belajar terkait dengan penggambaran Kristus. Seperti apa Kristus digambarkan di dalam surat kepada jemaat di Efesus ini. Nah, ini penting
supaya kita juga tahu karena Kristus yang sama, ya, yang digambarkan di dalam surat kepada jemaat di Efesus itu adalah Kristus yang sama dengan apa yang kita sembah hari ini. Sepakat ya? Sehingga nanti bagaimana Kristus digambarkan itu akan menjadi pegangan juga buat kita. Bagaimana kita mengenal, memaknai Kristus atau mengenali Kristus di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kalau kita lihat ayat yang pertama, saudara-saudara, dikatakan begini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia. Dia ini tentunya adalah Kristus. Dia dijelaskan dengan dua kategori. Yang pertama, Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Lalu yang kedua, nanti kita akan lihat, Dia yang berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Nah, inilah penggambaran Kristus, saudara, yang disampaikan kepada jemaat di Efesus. Yang pertama, Kristus digambarkan sebagai Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Ya, 7 bintang itu mewakili gereja-gereja Tuhan pada waktu itu. Ya, angka 7 selalu memiliki nilai yang istimewa dalam pemikiran orang-orang Yahudi pada abad-abad pertama. Ya, angka 7 bisa mewakili keseluruhan, bisa mewakili kesempurnaan atau wholeness, bisa mewakili semua gitu. Jadi kira-kira kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari, Dia yang memegang semua gerejanya di tangan kanannya. Kalau kita urai lagi lebih detail, kira-kira begini, Dia atau Kristus yang memegang seluruh orang percaya. Kira-kira gitu nuansa dari penggambaran Kristus. Jadi Kristus digambarkan sebagai Allah yang memegang gerejanya, yang memegang seluruh orang yang percaya kepadanya. Dan kata memegang di sini di dalam tata bahasa Yunaninya, saudara, itu ditulis dalam moodnya present participle. Artinya apa? Dia terus menerus memegang, ya, Dia terus menerus memegang. Dan ini saya simpulkan sebagai bukti bahwa kitab Wahyu, tulisan Yohanes kepada jemaat di Efesus, pertama-tama menggambarkan Kristus adalah Kristus yang peduli kepada umatnya. Kristus adalah Kristus yang peduli kepada gerejanya. Kristus adalah Kristus yang memelihara gerejanya. Kristus adalah Kristus yang memelihara umatnya. Nah, ketika kita mengenal Kristus yang seperti ini, diharapkan kita menjadi orang percaya yang semakin kuat imannya. Ketika kita mengenal Kristus yang adalah Kristus yang peduli kepada umatnya, yang peduli kepada gerejanya, yang tidak akan pernah membiarkan umatnya berjalan sendiri di tengah-tengah, kalau dalam konteks abad pertama pada waktu itu, di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah kesulitan, maka seharusnya pembaca kitab Wahyu pada waktu itu, gereja-gereja Tuhan, seharusnya mengalami menerima kekuatan, menerima suplemen rohani yang baik. Ya, di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan hidup mereka, di tengah-tengah bagaimana mereka dikejar-kejar oleh tentara-tentara Roma, dan ditambah lagi kesulitan-kesulitan lain, Kristus datang dan berdiri di hadapan mereka. Aku yang memegang kamu, Aku yang memelihara kamu,
aku peduli kepada kamu. Mungkin walaupun tidak dicatat, kira-kira mungkin Kristus akan melanjutkan, jangan pernah takut, jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir. Amin, saudara. Nah, inilah penggambaran Kristus yang diberikan kepada jemaat di Efesus. Siapa yang sedang berhadapan dengan engkau? Kira-kira begitu Yohanes bicara melalui suratnya. Dia adalah Kristus yang memegang hidupmu di tangan kanannya. Dia adalah Kristus yang peduli kepada engkau. Sekalipun di luarmu banyak tekanan, banyak persoalan, ada tentara Romawi yang mengincar engkau, yakinlah kalau Tuhan yang memegang engkau, engkau tidak perlu takut akan apa. Amin. Dan nilai ini bisa kita temukan di banyak ayat dalam Perjanjian Baru. Betul? Kepada Petrus, Kristus pernah berkata, jangan takut, ini aku. Ya kan? Melalui Paulus, Kristus pernah berkata, jangan khawatir, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya kan? Dan di dalam Perjanjian Baru nilai ini berserakan di mana-mana, saudara. Nah, yang kedua, saudara-saudara, bagaimana Kristus digambarkan? Ya, Kristus digambarkan sebagai Dia yang berjalan di antara ketujuh kaki biang emas itu. Sama. Ya, kata berjalan di sini saudara-saudara itu menyiratkan kehadiran dan penyertaan Allah di dalam kehidupan gerejanya. Ya. Kemarin waktu kita memperingati kenaikan Kristus, fokus pembahasan kita dalam khotbah pada waktu itu adalah apa yang dilakukan Kristus setelah Dia bangkit dari antara orang mati. Dan yang dilakukan adalah selama 40 hari Dia bersama-sama dengan muridnya. Dia berjalan ke Emmaus bersama 2 orang walaupun mereka tidak sadar kalau itu Kristus. Dia datang ke perkumpulan muridnya. Dia menyatakan dirinya kepada Thomas yang awalnya tidak percaya. Dan dia terus bersama dengan muridnya, mendampingi muridnya, para kaleo. Ya, mendampingi para muridnya, saudara. Dia melakukan itu. Dan kepada jemaat di Efesus, nuansa ini diulang kembali. Siapa yang sedang berhadapan dengan engkau hari ini? Dia adalah Kristus yang berjalan di antara ketujuh kaki biang emas itu. Dia adalah Kristus yang terus berjalan di tengah-tengah gerejanya. Dia adalah Kristus yang menyertai umatnya di tengah-tengah setiap pergumulan umatnya pada waktu itu. Dan kebenarannya tetap sama, saudara. Bagi kita tetap sama. Hari ini Kristus tetap menyertai kita. Amin. Hari ini Kristus tetap menyertai kita, ya. Dan penyertaan itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa setelah Yesus naik ke surga. Makanya waktu Yesus mau naik ke surga yang kita peringati 1,5 minggu yang lalu, ya, di sana digambarkan bahwa Dia akan memberikan penolong yang lain. Nanti baca Yohanes pasal 14. Penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, Kristus digambarkan sebagai Allah yang berjalan di tengah-tengah umatnya, yang artinya bahwa Tuhan yang sama yang menyertai gereja di Asia Kecil adalah Tuhan yang sama yang juga menyertai kita hari ini. Amin. Kenapa kita takut menghadapi hidup? Jangan takut menghadapi hidup, ya. Jangan takut menghadapi setiap persoalan. Sebagaimana gereja di abad pertama yang hidup di tengah tekanan, yang hidup di tengah ancaman, ya, baik secara politik, agama, bahkan ekonomi. Ya, mereka yang tidak menandatangani fakta perdagangan pada waktu itu, karena di dalam fakta perdagangan selalu ada satu poin,
bahwa mereka tidak boleh mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau mereka menandatangani fakta itu, mereka menyangkal Yesus. Kalau mereka tidak menandatangani fakta itu, mereka tidak boleh berdagang. Makanya nanti disinggung lagi itu ketika kitab Wahyu membahas tentang angka 666 ya kan. Mereka yang tidak menyembah atau tidak menerima angka itu, mereka tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Memang itu secara realita ada pada waktu itu, bahwa mereka tidak boleh berdagang. Bayangkan sulitnya hidup mereka. Tetapi saudara-saudara, ya, Yesus hadir di tengah-tengah mereka sebagai Allah yang menyertai, yang berjalan di tengah-tengah gereja. Dan dari peristiwa atau fakta ini diharapkan orang-orang Kristen di Efesus tidak takut menjalani kehidupan karena ada Kristus yang menyertai mereka. Orang-orang Kristen tidak dikatakan bahwa tidak akan ada penderitaan, bukan. Tidak dikatakan bahwa tidak akan ada masalah, bukan. Tetapi kira-kira idenya adalah tetap akan ada masalah, tetap akan ada tekanan, tetap akan ada persoalan. Tetapi Kristus berjalan di tengah kita, Kristus menyertai kita, Kristus akan memberikan jalan keluar, kekuatan, ketambahan. Oleh karena itu jangan pernah takut menghadapi apapun. Kira-kira idenya itu, saudara. Ya, amin. Itu. Jadi Kristus digambarkan dalam dua cara ini. Sekarang saudara, kita mau melihat apa saja pujian yang diberikan kepada jemaat di Efesus. Ya. Di ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa kau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah memuji mereka yang menyebut dirinya rasul, padahal mereka adalah penipu, pendusta. Nah, ayat 2 ini adalah pujian yang diberikan kepada jemaat di Efesus, bahwa jemaat di Efesus mereka melakukan hal-hal yang benar, yang sepatutnya memang dilakukan oleh orang percaya. Di sini dikatakan mereka berjerih lelah, mereka tekun, mereka tidak kompromi dengan kejahatan, mereka tidak kompromi dengan orang-orang yang suka menipu. Ini menggambarkan bahwa jemaat di Efesus memang melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh gereja, melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya. Orang percaya memang seharusnya tidak kompromi dengan hal-hal yang jahat. Orang percaya seharusnya tidak boleh bersatu dengan hal-hal yang jahat. Orang percaya harus dengan tegas dapat memisahkan dirinya dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah yang memang harus kita kerjakan. Dan itu membutuhkan jerih payah, betul? Itu membutuhkan ketekunan, itu membutuhkan daya tahan. Paling enak adalah ngeflow atau mengalir dengan dunia, betul? Iya kan? Paling enak tuh mengalir dengan dunia. Kalau kita kerja di satu perusahaan semuanya korupsi, paling enak tuh ikut korupsi. Iya kan? Nggak dianggap jaim, nggak dianggap apa lagi sok suci, sok kudus, nggak dianggap ini dan itu, betul nggak? Dan nggak dikucilkan, dan yang paling penting kalau ada acara makan-makan kita dilibatkan. Tapi kalau kita berdiri teguh di tengah-tengah orang-orang di sekeliling kita korupsi misalnya, dan kita sendiri tidak mau karena kita adalah anak Tuhan, yakinlah ada acara makan-makan engkau tidak akan dilibatkan. Betul? Beli sendiri aja. Artinya engkau
endurance-nya, ketekunannya, upomonenya. Jemaat di Efesus itu mengalami banyak tekanan dari luar. Belum lagi dari dalam nanti kita lihat ada ajaran Nikolaus. Banyak tekanan. Tetapi dikatakan mereka tidak mau kompromi dengan semua yang jahat itu. Nah, ini yang perlu kita tiru dari jemaat di Efesus ini. Apa yang seharusnya dilakukan orang percaya, saudara? Ya menjauhkan diri dari segala macam kejahatan. Itu yang dilakukan oleh orang Efesus. Ya, kadang kita harus akui tekanan seringkali membuat kita seringkali membuat kita melegalkan apa yang salah. Betul, saudara? Iya kan? Tekanan ini. Kalau kita berantem dengan orang atau di dalam rumah tangga kita berantem, mungkin saking emosinya kita merasa bahwa kita punya hak untuk memaki. Betul? Betul? Perhatikan kata kuncinya. Kita merasa punya hak untuk memaki. Kita merasa punya hak. Betul kan? Atau ada yang tidak pernah merasakan itu? Kita ini udah berkelahi ya, dengan pasangan. Saking emosinya, ya kan? Kalau orang bilang amarah sudah diubun-ubun, ini sudah lewat sedikit sesenti dari ubun-ubun. Jadi udah keluar tuh kayak upin ipin. Lalu jauh di lubuk hati kita, jauh di lubuk hatiku, gitu. Kita merasa punya hak. Kita merasa sah-sah saja untuk memaki, memukul, apalagi mencubit dan sebagainya. Betul kan? Lebih banyak orang yang tidak bisa berbuat benar ketika mengalami tekanan. Ya kan? Lebih banyak orang, bukan semua orang, tapi lebih banyak orang tidak bisa berbuat benar ketika mengalami tekanan. Nah, jemaat di Efesus ini dipuji karena mereka tetap benar ketika mengalami tekanan. Dan ini tidak mudah. Kita nggak usah bicara jauh, saudara, kita diancam untuk ditiadakan karena kita orang Kristen. Nggak usah jauh, dalam kehidupan kita sehari-hari aja. Dalam kehidupan kita sehari-hari, godaan, tekanan, apakah membuat kita tetap hidup benar atau gagal untuk hidup benar? Itu pertanyaan penting yang harus kita ajukan kepada diri kita. Nah, jemaat di Efesus, dia dipuji, mereka dipuji karena meskipun dalam tekanan, mereka tetap tekun. Mereka tetap tidak mau kerjasama dengan hal-hal yang jahat. Mereka tetap tidak mau kompromi dengan kejahatan. Pada waktu itu menjadi rasul, itu isu agama yang seksi, saudara. Sama dengan sekarang, mau tahun pilkada, semuanya langsung terlihat sangat agamis, betul nggak? Iya kan? Entah itu orang Kristen atau non Kristen, sama. Langsung terlihat agamis. Karena ya itulah memang yang diperlukan. Muka dua itu diperlukan dalam tahun-tahun politik. Tapi jemaat di Efesus berani menentang muka dua, amin? Ya kan? Jangan pernah berwajah dua. Kalau ada tekanan yang mengincar hidup kita, tetaplah berpikiran tenang. Supaya apa? Supaya tindakan, respons kita pun tetap benar. Sepakat? Ya, itu yang pertama. Itu pujian pertama kepada jemaat di Efesus. Nah, yang kedua di ayat 3 dikatakan apa? Engkau tetap sabar walaupun menderita karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah, katanya. Dalam konteks menderita karena Yesus, mereka sabar dan tidak mengenal lelah. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang dedikasi total dalam mengikut Kristus.
di Indonesia dan di beberapa negara lain tentunya, ada fenomena yang menurut saya gereja harus bertobat dengan fenomena ini. Ya, gereja suka ya kalau di-endorse oleh orang-orang terkenal, walaupun orang-orang terkenal itu adalah, maaf ya, orang-orang yang tidak pantas berdiri di mimbar. Mengerti maksud saya? Ada artis, mereka senang. Salah nggak mengundang artis di gereja? Tidak. Tapi menjadi salah kalau kehidupan si artis tidak sesuai dengan perannya yang diberikan. Gereja kebanyakan, sekali lagi kalau saya bicara gini, ini tidak mewakili semua gereja 100%. Gereja hari ini senang dengan hal-hal yang seperti ini, saudara. Ya. Gereja dianggap menjadi sepi kalau tidak ada orang-orang tertentu yang bisa menarik pengunjung. Dan ukuran kerohanian dan ukuran kehadiran Tuhan di gereja hari ini, konon katanya, semeriah dan sebanyak apa orang datang di gereja itu, itulah ukuran kehadiran Tuhan. Satu kali saya masih sangat ingat tahun 2005 dalam sebuah acara besar, National Prayer Conference. Kita kumpul di SNKK waktu itu, ya, lalu kita berdoa dengan hikmat sekali. Menurut saya sebagai pendeta pada itu, doa kita itu sangat hikmat. Tiba-tiba ada seorang anak muda dari gereja tertentu di samping saya. Dia ngomong kepada saya, wah, nggak ngeroh Pak ibadahnya. Saya terbangun waktu nggak ngeroh ya. Terus saya bilang, menurut kamu yang ngeroh itu seperti apa? Saya bilang. Bayangkan, sudah nggak ngeroh. Jadi ukuran ngeroh itu diukur dari seberapa kencang musiknya, seberapa hebat pukulan drumnya, seberapa ramai yang datang, seberapa oke lagu-lagunya. Makanya sekarang hampir tidak pernah lagi dinyanyikan lagu-lagu lama di gereja. Betul? Hampir semua itu lagu-lagu baru yang sebenarnya isinya sama saja, bahkan kadang banyak yang nggak alkitabiah lagu. Karena diciptakan hanya untuk produktif, hanya untuk rekaman. Kalau lagu-lagu dulu itu diciptakan benar-benar melalui pemahaman Alkitab dan pengalaman dan perenungan pribadi. Bahkan lagu-lagu sekarang menurut saya banyak yang membingungkan. Menurut saya sebagai orang yang paham teologi, karena isinya itu tidak teologis kan. Ya. Gereja tidak mau lagi menderita hari ini. Gereja lebih suka, ya, gereja lebih suka hal-hal yang menyenangkan. Hati-hati. Ini bicara tentang dedikasi. Mudah-mudahan kita mengerti makna dedikasi. Dedikasi itu berarti penyerahan total. Efesus dipuji karena dedikasinya kepada Tuhan. Menderita karena nama Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Itu dedikasi. Hari ini saudara-saudara, kita tidak lagi menderita karena aniaya seperti yang dialami oleh jemaat di Efesus. Hari ini dedikasi kita mungkin diminta oleh Tuhan terkait dengan kesetiaan kita melayani. Dedikasi kita diminta kesetiaan kita dalam menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dedikasi kita mungkin diminta dalam kesungguhan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Betul saudara? Ya. Saya dari dulu belajar soal ini saudara. Bukan hanya pelayanan yang saya pelajari tentang ini. Apa yang Tuhan berikan kepada saya pun, itu saya belajar mendedikasikan.
Ya. Ini mengajarkan kita bagaimana kita menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya sekedar Kristen, tetapi tidak menyelam dalam ke dalam pengalaman dedikasi bersama dengan Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Ada waktu di mana penyerahan kita akan diuji oleh dunia. Ada waktunya. Itu sebabnya kembali lagi kepada fenomena yang saya sebutkan tadi. Banyak gereja yang mengundang para artis orang terkenal. Tidak lama setelah itu, artis orang terkenal yang mereka undang kasus. Pindah agama. Kawin cerai. Betul kan? Kena narkoba. Tentu kita menginginkan semua orang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi keartisan dan keterkenalan seseorang seharusnya tidak dimanfaatkan oleh gereja untuk menjadi orang. Itu bicara tentang dedikasi. Itu bicara tentang jalan-jalan sulit yang memang harus dilalui oleh gereja. Hari ini banyak gereja yang sudah seperti perusahaan. Untung lanjut, nggak untung berhenti. Ini bicara dedikasi, bicara daya tahan karena nama Tuhan. Makanya dikatakan di sini apa? Engkau tetap sabar, menderita karena namaku. Engkau tidak mengenal lelah dalam konteks seperti itu. Ini nilai, saudara. Ini nilai, dan ini akan menggoda kita. Saya sebagai pendeta juga pasti digoda. Dan saya sudah pernah cerita kepada saudara bagaimana saya digoda terkait dengan kependetaan itu. Kalau mau menyenangkan diri, mungkin hari ini saya udah gak di Sumbawa. Saudara juga punya potensi yang sama untuk digoda. Kalau engkau mau menyenangkan dirimu saja, mungkin engkau akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Ini bicara dedikasi. Ini bicara tentang pengabdian. Walaupun kita nggak bisa hitung itu sebagai pengabdian, karena Tuhan yang memberikan kita dulu keselamatan. Baru sebagai respons dari keselamatan itu kita memberikan diri untuk mengabdi kepada Tuhan. Sepakat, saudara? Itu ya. Ya, mereka sabar menderita karena nama Yesus. Mereka tidak kenal Allah. Apakah dalam pertanyaan intinya begini, soalnya, bagaimana kalau kita digoda untuk meninggalkan Yesus untuk suatu keuntungan? Itu pertanyaan. Yang terakhir, ujiannya kepada jemaat di Efesus ini apa? Mereka setia dengan pengajaran yang benar. Saudara, saya mau katakan kepada jemaat yang saya pimpin, untuk mengerti pengajaran yang benar itu nggak mudah. Jangan bermimpi engkau akan mengerti firman Allah dengan cara-cara yang mudah. Dan itu yang diminati orang-orang sekarang. Saya hanya berkata kepada jemaat yang saya pimpin, ya, karena saudara adalah domba, bukan domba saudara, juga bukan kambingnya. Ada yang mau saya sebut domba nggak ya? Saudara adalah orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya dan saya didik, ya kan? Hari ini, saudara, kenyataannya terlalu banyak orang percaya yang pengennya ajarannya adalah ajaran yang mudah. Dalam hal ini bukan soal sulitnya ajaran, maksudnya kerasnya ajaran kepada kita. Masih banyak orang yang senang dengan ini karena menguntungkan dirinya, ini enggak, karena negur-negur terus ini. Berapa banyak di antara orang percaya yang suka dengan ayat-ayat berkat? Salah enggak? Enggak. Tapi harus suka juga dengan ayat-ayat peneguran. Jangan cuma suka ayat-ayat Allah akan mencukupi engkau dalam segala bla bla bla. Wah, haleluya, amin 12 kali. Haleluya 12 kali deh. Tapi begitu ada teguran, jangan. Itu berarti kita senangnya apa? Enggak
bicara seperti ini. Tidak semua pendeta di YouTube itu mengajarkan yang benar. Saya pun kritis saja sama pengajaran saya. Saya juga nggak meminta saudara semua langsung percaya dengan apa yang saya ajarkan. Kalau saudara mau belajar kritis, betul nggak? Tanya. Jangan pokoknya. Kalau sudah ada tanya, Pak kenapa begini? Pokoknya begitu. Itu udah tinggalkan sudah. Nggak ada itu dasar kebenaran. Pokoknya itu nggak ada. Sekarang orang senang loh. Khotbah-khotbah ringan yang hedonis, yang menyenangkan telinga, menyenangkan hati. Senang sekali orang-orang. Itu sudah disurvei sudah. Bukan saya yang survei. Ada orang yang sudah mensurvei. Iya kan? Makanya sekarang banyak orang, ya, banyak orang lebih senang melihat itu ketimbang hadir di gereja, menganggap bahwa dia sudah beribadah. Banyak orang, nggak semua orang, banyak orang begitu. Ini bicara tentang pengajaran yang benar, saudara. Ya, setia dengan pengajaran yang benar. Dikatakan mereka memuji para pendusta, menolak ajaran Nikolaus ayat 6. Ya, tetapi ini yang ada padamu, engkau membenci semua perbuatan pengikut Nikolaus, yang juga ku benci kata Tuhan. Nah, siapa Nikolaus ini? Kita akan lihat secara singkat. Nikolaus ini saudara diperkirakan adalah satu dari beberapa penatua yang dipilih dalam Kisah Para Rasul pasal 6 untuk melayani jemaat pada waktu itu secara sosial. Sementara para rasul mengkhususkan dirinya untuk berdoa dan pendalaman akan firman Allah dan pemberitaan firman Allah. Kisah Rasul pasal 6. Nikolaus seorang penatua yang dipilih dan asalnya dari Antioquia. Kemungkinan besar Nikolaus ini salah memahami tulisan Paulus tentang kebebasan dan kemerdekaan di dalam Tuhan. Sehingga apa yang diajarkan saudara-saudara, Nikolaus mengajarkan kesenangan tanpa batas, ya, borderless indulgence, kesenangan tanpa batas. Menjadi orang Kristen itu, mari kita menikmati kesenangan tanpa batas. Dan kebetulan kota Efesus yang kita bahas tadi adalah kota yang penuh dengan imoralitas, penuh dengan praktek perzinahan, praktek prostitusi seperti yang saya katakan di awal, saudara-saudara. Jadi kira-kira begini saudara-saudara, ya, ajaran Nikolaus ini setuju dengan semua yang dilakukan pada waktu itu. Jadi tidak usah alergi dengan kesenangan dunia, sekalipun itu tidak sesuai dengan firman Allah. Kira-kira begitu ajaran Nikolaus ini. Dari kata namanya Nikon dan Laus, itu artinya menghancurkan bangsa, menguasai orang-orang. Laos itu dalam bahasa Yunani artinya orang-orang. Nanti kepada jemaat di Pergamus itu disamakan dengan ajaran Bileam. Sama, Baal dan Am dalam bahasa Ibrani itu artinya Baal itu mendestruksi atau menguasai, Am itu orang. Sama. Ya. Jadi gereja waktu itu diperhadapkan dengan tantangan doktrin. Apa yang menyenangkan kamu? Sudahlah, atau orang lain juga bikin kok. Orang lain juga buat kok. Ya kan? Lampu merah tabrak, orang lain juga nabrak, saya ikut dong. Malu dong saya sendiri, ya kan? Malu dong, yang lain nabrak kok saya sendiri. Nanti saya dianggap sesuci, betul lah? Itu ajaran Nikolaus tuh, mengakomodir kesenangan-kesenangan duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak semua kesenangan duniawi bertentangan dengan kehendak Allah, betul? Tidak semua. Ada juga kesenangan-kesenangan dunia yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Misalnya kalau saudara senang makan durian, apakah bertentangan dengan firman Allah? Enggak kan? Bertentangan dengan firman Allah kalau saudara makan 4 biji durian sampai saudara mabuk dan darah tinggi. Itu bertentangan. Orang Manado bilang galojo, merakus. Orang Medan bilang comok. Betul? Tapi yang dimaksud dengan ajaran Nikolaus ini adalah ajaran-ajaran yang sifatnya hedon, menyenangkan, tapi bertentangan dengan firman Allah dan
Nikolaus bilang nggak apa-apa, gereja nggak apa-apa, nggak usah lah, santai aja, ya kan? Semua juga bikin kok. Kalau orang bebas maki-maki di Facebook, ya kita juga bebas dong. Kan semua orang juga begitu, betul? Begitu ya kira-kira ya. Kira-kira gitu tuh, ajaran Nikolaus tuh begitu. Tapi jemaat di Efesus itu cerdas. Mereka memiliki discernment atau kecerdasan untuk memisahkan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang pantas, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Dan terakhir, kecerdasan untuk memilih mana yang harus dilakukan, mana yang enggak harus dilakukan. Nah itu perlu untuk kita miliki, saudara-saudara. Enggak semua nilai-nilai di dunia ini harus kita ikuti. Pokok kalimat intinya begini. Jangan sampai kita mengikuti begini. Orang lain lakukan, ya saya juga boleh dong. Itu salah. Betul? Tidak semua yang orang lain lakukan itu boleh kita lakukan. Karena mereka di luar frame-nya kita. Itu yang pernah kita bahas di salah satu KKA dulu kan. Kenapa dia bisa melakukan ini, saya enggak? Ya karena dia di luar frame-nya kita. Kita ada di dalam satu bingkai frame yang disebut kekristenan. Dan itu ada batasannya. Kalau di luar kekristenan, mungkin mereka boleh memaki orang bebas, ngantemin orang bebas. Kita nggak boleh. Itu yang membedakan kita. Nikolaus ini tidak, dia mencampur adukan itu. Tapi luar biasanya, gereja di Efesus itu mampu dengan cerdas membedakan. Nah ini yang diharapkan dari kita. Itu kenapa tadi pujian yang ketiga adalah setia dengan pengajaran yang benar, walaupun susah, walaupun pahit. Amin saudara. Karena pengajaran yang benar itu tidak selalu menyenangkan. Ya, tidak selalu menyenangkan. Tetapi walaupun itu tidak menyenangkan, kalau itu benar, kita setia dengan hal-hal yang benar. Nah itu yang bisa kita pelajari dari Efesus ini. Saya ulang sebentar apa yang telah kita pelajari saudara-saudara. Ya, yang pertama, Kristus adalah Allah yang selalu terlibat dalam kehidupan orang percaya. Kita nggak perlu takut. Kristus adalah Allah yang menyertai tanpa batas. Dia peduli tanpa batas. Berikutnya saudara, sebagai orang percaya, kita belajar dari jemaat di Efesus, lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jangan lelah. Kan kita punya lagu tuh, jangan lelah. Yang kedua, tunjukkan dedikasi total kita dalam hidup Kristus. Tunjukkan setia. Dedikasi itu bicara tentang kesetiaan dan pengabdian. Dan yang ketiga, setialah dengan pengajaran yang benar, walaupun pengajaran itu sulit dan pahit.